Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Guru, seluruh panitia dan teman-teman dari SMA 3 Kabupaten Tangerang, dan juga selamat pagi kepada orang tua siswa-siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Salam sehat untuk semuanya ya, semoga sehat selalu untuk semuanya dan lancar selalu ya, segala education-nya, pendidikannya, urusan teman-temannya semua, dan semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman ya, saya senang sekali bisa hadir di hadapan teman-teman semuanya nih, luar biasa, sangat banyak banget peserta pagi ini ya, ada 900-an, luar biasa. Saya bayangkan kalau di depan saya kayak ada banyak banget ya pesertanya nih, luar biasa. Perkenalkan dulu, saya dengan Muhammad Iksan Arsadi, boleh panggil Kaisan. Saya sebagai Education Consultant dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, kampus UMN itu dekat dengan wilayah kalian ya, kita satu wilayah yaitu di Kabupaten Tangerang. Siapa tahu bisa jadi salah satu pertimbangan kalian untuk kuliah di UMN. Dan yang kuliah di UMN juga tahun lalu banyak banget teman-teman dari SMA 3 Kabupaten Tangerang, jadi banyak kakak kelasnya, dan yang udah daftar juga sekarang juga banyak teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena UMN menyediakan banyak beasiswa teman-teman ya. Beasiswanya banyak, fasilitas lengkap, lingkungan juga baik. Kemudian mungkin dari Kabupaten Tangerang dekat dengan rumah ya, jadi nggak usah jauh-jauh, jadi banyak dari luar kota gitu ya. Kalau UMN tuh dari Sabang sampai Merauke banyak yang kuliah di UMN. Mereka jauh-jauh, kalau kalian nggak usah jauh-jauh deh ya, karena dari transportasi, lingkungan, tempat tinggal, itu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan kalian ya. Jadi nggak usah mengeluarkan biaya lagi tersebut, kalian tinggal dekat aja nih ke UMN ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di sini kan teman-teman ada yang pernah lewat UMN, ada yang udah tahu, bahkan ada juga yang belum tahu sama sekali. Nah, yang belum tahu kita kenalan dulu sama kampusnya, yang udah tahu kita cari tahu lebih lanjut ya. Yang pastinya Kaisan pengen jelasin beasiswa UMN untuk kalian, namun saya akan sampaikan itu di akhir acara di waktu UMN yang tersedia ini ya. Teman-teman, sebelumnya izinkan saya akan share screen, kita kenalan dulu sama kampusnya ya. UMN itu lokasinya ada di mana teman-teman ya? UMN itu ada di Gading Serpong teman-teman. Mungkin tahu ya, kita sedikit tetanggaan kalau SMA 3 sekitar sini gitu kan. Nah, kalau UMN ada di Gading Serpong ya, dan bisa akses tol atau lewat jalan di Kratenda mungkin yang kalian kalau tahu ya. Nah, nanti kalian akan masuk di kawasan Gading Serpong ya. Mungkin ada yang pernah ke sini, kawasan Gading Serpong ini ya lengkap ya, ada apartemen, jembatan MTAR, ada mallnya juga, Sumarekon, Aeon, Cubic, Superindo, Supermarket ya, Hypermart. AIS juga. Nah, AIS ini punya UMN teman-teman ya, konvensi yang terbesar se-Asia Tenggara ada di Indonesia dan letaknya di Gading Serpong, dan ini dimiliki oleh UMN. Pendirinya sama, yaitu Jakob Utama, Bapak Jakob Utama almarhum pendiri Kompas Gramedia yang bekerja sama dengan Sinar Maslen teman-teman ya. Nah, ini tempat dalamnya seperti ini, digunakan banyak pameran dan juga konser-konser besar. Adalah Blackpink nih teman-teman, konsernya di sini sebelum. Kemudian kalau kalian kuliah di UMN itu wisudanya di sini, di AIS BSD, dalamnya seperti ini ya. Lingkungan sekitar UMN, jadi saya tampilkan ini kenapa ini yang kita tawarkan, yaitu lingkungannya ya. Lingkungannya lengkap deh, nggak usah jauh-jauh, tapi fasilitas lingkungan, tempat nongkrong, main, belajar lengkap di sini. Nah, kemudian kita masuk ke sesi kampusnya nih, ada apa, kampusnya seperti apa. Universitas Multimedia Nusantara berdiri tahun 2006. 2009 kita bangun gedungnya seperti ini teman-teman ya. 2012 nggak berhenti, kita bangun lagi gedungnya yang ada di sini ya. Ada dinosaurus lewat bertelurnya di UMN teman-teman, itu dijadikan kelas untuk belajar ya. Ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang bilang ini telur dinosaurus atau sangkar burung ya. Seperti itu, tidak hanya agar terlihat bagus, tidak seperti itu hanya good looking aja bangunannya, enggak, namun di sini ada fungsinya teman-teman ya. Jadi skin ini mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam UMN sehingga tidak terlalu panas di dalamnya. Yang kedua, itu mengurangi udara ya, kalau makin atas kan anginnya makin kencang, nah ini akan masuk ke lubang-lubang yang banyak lubang di skinnya UMN itu, sehingga udaranya tidak terlalu besar, sehingga dapat membuat gedung ini hemat energi teman-teman.
seperti itu ya. Berikutnya tahun 2017 kita bangun lagi, nggak berhenti ya kita pembangunannya, dan sekarang sudah selesai. Jadi teman-teman kalau ke UMN, nah udah seperti ini gedungnya nih teman-teman. Ya, lingkungannya seperti ini tapak malam. Kita tawarkan lingkungan yang baik, jalanan nggak macet ya. Kemudian jalanan luas, fasilitas lingkungan banyak deh. Tenang pokoknya kalian kuliah di UMN ya, nggak usah jauh-jauh teman-teman. Berikutnya kita juga konsepnya Green Campus ya. Nah, 2006 dibangun, 2016 sudah dapat akreditasi A nih. Nah, bisa dibilang ini kampus tercepat yang mendapatkan akreditasi A. Kenapa? Karena hanya 10 tahun aja. Kebanyakan misalkan universitas lain puluhan tahun misalkan untuk dapat akreditasi A. Bahkan sampai puluhan tahun itu masih B misalkan. Nah, kalau UMN sudah terakreditasi A hanya 10 tahun aja. Teman-teman bisa cepat nih mendapatkan akreditasi A. Kenapa? Karena dari fasilitas, dosen pengajar ya minimal S2, ada doktor, profesor juga ada teman-teman ya. Dari Harvard University juga ada mengajar di kampus UMN nih teman-teman. Kemudian kualitas lulusannya ya yang sudah magang kerja itu nilainya bagus-bagus dari banyak perusahaan. Ketika kita laporan ke Ban PT ini nilainya bagus-bagus dari laporan magang kerja di perusahaan ABC itu. Nah, sehingga kita dapat akreditasi cepat seperti itu. Kemudian UMN juga tidak dibangun oleh perusahaan kecil, namun ini UMN itu punya perusahaan besar yang sudah lama ada di Indonesia. Perusahaannya itu apa? Yaitu Kompas Gramedia. Ini sudah 53 tahun lebih ya di Indonesia. Sehingga link kerjasamanya juga banyak banget teman-teman ya. Punya perusahaan juga, jadi di UMN itu ada jurusan, ada perusahaannya. Perusahaannya banyak, teman-teman. Ada Koran, Kompas.com, Kompas TV, Tribun, ya, Radio Sonora, Kompasiana, toko buku Gramedia, Percetak, ada Alex Media, Komputindo, Metafon, gitu ya. Kemudian hotelnya juga ada Satika, Samaya, Kayana, Anfaya. Kampusnya ada, infrastrukturnya juga ada, lengkap. Ya. Apa yang kurang, gitu. Jadi, kalau kalian kuliah di UMN, itu jurusannya ada. Fakultasnya, perusahaannya juga ada, teman-teman. Semua jurusan berbasiskan ICT, semua jurusan ada perusahaannya. Sehingga kurikulumnya up to date, pertama. Yang kedua, kalian ketemu dengan dosen-dosen praktisi yang memang mereka bekerja di bidangnya. Gitu. Dan kalian belajar berdasarkan industri yang ada, kira-kira seperti itu. Kelebihan lainnya, kalian bisa kerja atau magang di grupnya kita, minimal. Ya. Di luar itu tanpa batas, ya. Kita sudah puluhan tahun bekerja sama dengan banyak perusahaan, ya, saya katakan ribuan perusahaan ya yang bekerja sama mulai dari startup, perusahaan nasional sampai dengan perusahaan multinasional nih teman-teman gitu. Jadi ketika kalian cari magang, cari kerja, kita banyak sekali kerjasamanya dan kita bisa salurkan. Pertama kalian bisa cari sendiri, yang kedua kita sediakan. Ya, jadi mau kerja di mana kalian tinggal cari di informasi yang UMN. UMN itu database-nya bagus, teman-teman ya. Jadi database perusahaan, kalian cari tempat magang, kerja itu ada, kita sediakan. Jadi kalian nggak usah bingung nanti harus cari sendiri ya, tanya sendiri, kontak sendiri, tenang aja kita bantu. Ada namanya Career Development Center, di sana ada informasi tentang magang, kerja, ada kontaknya, ada kursinya di mana, posisinya apa, persyaratannya apa aja itu kelihatan. Nah, kalian tinggal persiapkan aja untuk mencapai ke tersebut. Tentunya ada persiapan dan ada seleksi secara perusahaan tersebut. Ya, gitu. Jadi kalian bisa persiapkan melalui itu. Kemudian di semester 7 ada wajib magang juga di UMN. Wajib. Jadi ketika kalian lulus itu udah siap kerja. UMN itu tidak hanya diajar kalian pinter kerja di perusahaan, karena cari uang itu ada dua teman-teman ya. Mungkin kalian kerja itu kan tujuannya cari uang, salah satunya cari uang itu ada dua, kerja di perusahaan, yang kedua membuka perusahaan atau menjadi wirausaha di bidang teknologi, itu namanya technopreneur. Nah, dari itu cara ambil jurusan nih, sekarang yang masih bingung mau ambil jurusan apa, kalian lihat dulu cita-cita kalian mau jadi apa, perusahaan apa, kerjanya di mana, baru kalian ambil jurusan, gitu. Ya, itu caranya ya. Misalkan mau kerja di perusahaan A,
oh di perusahaan tersebut butuh jurusan A, ya kalian sesuaikan. Gitu. Lanjut. BUMN itu juga diajarkan dua hal, tidak hanya pandai di perusahaan, yaitu nilai akademiknya bagus, namun kalian juga akan diasah dari soft skill-nya. Akademik plus soft skill, ada nilainya dua-duanya. Kalau soft skill-nya nggak ada nilainya, kalian nggak bisa lulus di BUMN. Karena itu wajib ikut satu organisasi. Ya, yang pasif nih, kelas 10, kelas 12, kalau teman-teman pasif ya, jarang bergaul, di UMN tuh dipaksa aktif gitu. Jadi itu tujuannya bagus untuk melatih mental kalian, sosial kalian. Karena ketika kerja nanti, itu kita harus berinteraksi dengan banyak orang dan menggunakan soft skill yang baik dalam interaksi satu sama lainnya. Sehingga di UMN wajib ikut satu organisasi. IPK-nya bagus nih, akademiknya pinter gitu ya, ditambah soft skill-nya bagus untuk bisa menjadi profesional dan handal. Ya. Nah itu yang teman-teman yang disiapkan kalau kalian kuliah di UMN. Kemudian kita udah tahu nih gedungnya udah ada 4. Nah ini adalah skala kecil kampus UMN. Kita akan bangun 3-4 gedung lagi. Ini adalah suasana sore hari ya teman-teman ya, kelihatan. Dan memang kita tawarkan ini. Jadi lingkungannya itu nyaman, lingkungannya itu baik. Kalau Seman 3 dekat ya, gitu. Jadi kalian nggak usah ngeluarin biaya. Kalau jauh misalkan ya di luar kota dan lain-lain, kan mengeluarkan biaya hidup ya, tempat tinggal, transportasi, makan. UMN nggak usah, karena dekat kan rumahnya ya. Mungkin bisa salah satu jadi pertimbangan kalian. Nah, uang tersebut ya, uang tempat tinggal itu dijadikan mungkin biaya di UMN. Karena memang UMN itu salah satu perguruan tinggi swasta. Biasanya swasta itu kan lebih mahal gitu ya. Nah, kalian subsidi tuh dari ruangan tersebut. Kemudian saya juga pengen kasih tahu bahwa di UMN itu bisa dicicil juga teman-teman. Pokoknya memudahkan lah. Jangan takut kalau misalkan kuliah di UMN takut mahal misalkan ya. Kita ada yang pertama kejar dulu beasiswanya. Ya, beasiswanya raih setinggi-tingginya di UMN. Ada kesempatannya. Nanti saya jelaskan. Yang kedua bisa dicicil juga. Yang ketiga, UMN suka ngadain event nih. Eventnya misalnya Seman 3 dekatnya ke Citra Raya. Misalkan kita di Starbucks ya. Info sessionnya di sana kalian cukup datang aja. Khususnya kelas 12 dulu ya. Nanti kelas 10-11 kita akan adakan khusus di tahun kalian. Kelas 12. Nah di sana bisa nambah-nambah beasiswa. Pokoknya aktif aja ya. Kita senang kok kalian aktif ya. Seperti aktif bertanya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman caranya biar dapat beasiswa terbaik di UMN nanti. Kita bahas dulu tentang fakultas dan jurusannya nih teman-teman. Yang masih bingung sekarang mau ambil jurusan apa? Di UMN ada 13 jurusan, ada 4 fakultas. Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Bisnis, Fakultas Seni dan Desain, dan Ilmu Komunikasi. Ini perbedaan siswa dengan mahasiswa. Kalau siswa kan fokusnya masuk jurusan atau kampus idaman. Ya. Kalau mahasiswa itu udah beda. Mewujudkan karir diimpikan. Nah kalian tuh boleh yang saya katakan tadi, kalian lihat dulu deh mau jadi apa, ya, baru ambil jurusannya seperti itu. Dan juga banyak nih survei-survei ya, dibimbing oleh guru, orang tua, jam belajar terpaku. Kalau mahasiswa udah beda, udah proaktif, mandiri, ya mengasah soft skill dan lain-lain. Ambil jurusan sesuai passion kalian. Ya, passion kalian itu mau dan mampu, ya, harus dua-duanya punya nih. Kenapa harus sesuai passion? Karena kamu akan lebih bahagia jika menjalani itu. Dan peluang untuk suksesnya lebih besar dan terhindar dari stres. Kenapa? Kalian kalau ambil jurusan, kalau bisa ya jangan karena ikut-ikutan teman. Ya. Kemudian yang kedua, karena misalkan diusur orang tua. Ya. Boleh diskusikan lagi dengan papa mama. Karena apa? Kalian yang menjalaninya selama 4 tahun. Ketika magang, yang magang kalian. Ketika kerja, nanti yang kerja itu kalian. Sesuaikan dengan passion kalian ya. Yang masih bingung saya jelaskan nih. Misalkan teman-teman mau kerja di perbankan, keuangan gitu ya, dan lain-lain, masuk jurusan-jurusan ini. Ada manajemen akuntansi. Kelebihannya akuntansi itu akreditasi sudah A ya, kemudian dari 10 lomba tingkat nasional dapat 7 juara. Kemudian kelebihan manajemen selain akreditasi A,
Manajemen UMN itu dari entrepreneur ya, yang cari manajemen bisnis, UMN mendapatkan pertama dan akreditasi A ya. Pertama dari BAN PT. Kalau cari manajemen bisnis yang bagus di UMN. Kenapa demikian? Karena yang pertama mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Namanya Skystar Ventures. Ini piagam. Ya, dari inkubator bisnis, kalian punya ide bisnis akan kita kembangkan di sini. Kemudian ini prospek kerja dari akuntan, bisa jadi akuntan publik, analis keuangan, dan analis kredit, dan juga seterusnya banyak. Itu 2 jurusan. Jurusan yang ketiga, ada sistem informasi. Kita bidang fokusnya di big data, atau teman-teman dengar sekarang data science. Ya. Nah, itu perusahaan banyak banget yang butuh memang di jurusan ini, boleh IPA, boleh IPS. Ya. Kemudian ini jurusan yang digunakan oleh banyak perusahaan startup nih, seperti Gojek, ya, Facebook, Instagram. Dalam mengolah database mereka itu siapa? Nah, yaitu orang-orang sistem informasi. Misalkan kalian orang sistem informasi nih, kalian tuh akan mengolah banyak database dari data kuliah, ya, kemudian database keuangan, mails, database customer, project, business analytics, kemudian database penjualan. Kalian sajikan ke pimpinan dalam perusahaan, dan pimpinan akan menjadikan database yang kalian siapkan itu menjadi suatu keputusan dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Itu jika kalian jadi orang lain. Kalau kalian buka usaha sendiri, ya database tersebut dijadikan keputusan di perusahaan kalian. Seperti itu. Yaitu jurusan sistem informasi. Berikutnya, yang suka bikin game, coding, programming, serba software pokoknya. Aplikasi kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, maksudnya bisa jadi data analis ya. Peminatannya seperti ini, jaringan komputer, SAP, keamanan jaringan, game development, dan mobile system development. Nah itu ada di informatikanya UMN. Ini harus IPA ya. Kemudian teknik komputer ini gabungan software dengan hardware, bidang fokusnya Internet of Things Technology, ya IoT. Ini gabungan kita gimana caranya bikin hardware bisa digerakkan pakai software. Softwarenya kalian bikin, hardwarenya kalian bikin. Itu di teknik komputer, ya. Itu luas banget teknologi itu. Kemudian berikutnya, kalian mau kerja di bidang industri. Industrinya industri robotik atau industri automation, mobil misalkan ya. Nah misalkan, bayangin kalian sekarang kan ada di Jakarta atau kalian mau kerja di sana misalkan. Terus Tesla ya, Hyundai. Nah, yang ahli-ahli di bidang elektrikal itu siapa? Kalau bukan jurusan teknik elektro. Nah, UMN mempersiapkan karena perminatannya industrial automation, mempersiapkan sana. Ya, kalian bisa jadi automation dan robotics engineer seperti itu. Itu ya. Jadi sesuaikan deh kalian mau kerja di mana baru ambil jurusan. Gak hanya di UMN deh, ya kampus lain juga nggak apa-apa kayak gitu. Saya akan ceritakan jurusan yang ada di UMN dan prospek karirnya. Ya. Kita kerjasama dengan Vesto juga. Berikutnya, teman-teman yang suka kerja di bidang infrastruktur. Ya, infrastruktur, kalian bikin bangunan. Nanti kerjanya, pernah dengar kan namanya Sumarekon, Paramount, ya, Wika, Wijaya Karya, PTPP, dan seterusnya. Itu kan infrastruktur ya, pembangunan. Nah, kalian bisa masuk jurusan teknik fisika. Nah, tapi infrastruktur di UMN itu nggak gitu aja, tapi up to date ya. Kenapa? Karena peminatannya manajemen energi. Jadi gimana caranya energi terbarukan seperti itu. Jadi energi efficient building expert atau konsultannya seperti itu. Gimana caranya bangun gedung hemat energi? Salah satunya contohnya seperti gedung UMN ini ya. Kemudian yang suka gambar ya, desain, masuk ke green architect, tapi gambarnya ke bangunan nih. Gimana caranya kalian bangun gedung seperti ini di luar negeri, di Indonesia masih jarang ya, baru ada juga beberapa aja, salah satunya kampus UMN. Gimana caranya bangun ini? Ini boleh IPA, boleh IPS. Ya. Berikutnya, Kak, saya mau kerja di bidang perhotelan. Hotel kan di Indonesia banyak ya, dan menjadi destinasi. Pengen jalan-jalan juga, masuk ke jurusan perhotelan. Di UMN juga ada jurusan, ada perusahaannya. Prospeknya juga kerja, potensinya bagus.
bagus ya, kalian bisa kerja misalnya di Bali, di Bandung, di Jakarta, di hotel-hotelnya gitu, itu banyak prospeknya ya. Dan lingkungannya kayaknya adem deh Kak ya, nggak panas-panasan misalkan kan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang suka dalam gedung terus misalkan, itu di perhotelan. Kemudian yang suka jalan-jalan, ketemu orang, nggak bisa diem, nggak tahan lama-lama depan komputer misalkan ya, nggak suka hitung-hitungan, pokoknya, nah itu juga bisa jadi istilahnya bisa jadi sumber penghasilan kalian, karena komunikasi itu penting. Kalian bisa masuk jurusan strategi communication atau multimedia journalism. Strategi communication, ilkom itu bisa kerja di mana aja teman-teman, semua perusahaan pasti butuh ya. Kalau misalnya jurnalism, kalian pengen lebih spesifik, pengen kerjanya di Metro TV, di Net TV, di Kompas TV atau .com, jadi jurnalis ya, kalian ambil jurusan jurnalism. Sekarang namanya kita berubah jadi digital journalism, seperti itu teman-teman. Pekerjaannya juga banyak teman-teman ya, digital marketing spesialis, sosial media spesialis, dan seterusnya. Untuk jurnalistik ya, ada fotojurnalis, blogger, dan banyak lagi ya. Kemudian ada jurusan film animasi. Bagi kalian yang suka dunia perfilman, syuting, pengen jadi content creator ya, kemudian YouTuber, dan nggak hanya itu, pengen bikin film sampai jadi, masuk jurusan. Ada film, ada animasi. Ini karya-karya mahasiswa yang dalam pembuatan film animasinya, dan ini adalah prospek di jurusan film ya. Director of Photography, ada juga Art Director, kemudian Costume Designer, ada juga film komposer, dan seterusnya. Dunia perfilman. Dan ini yang terakhir ya, bagi kalian yang suka gambar, suka desain, dunia seni, dunia kreatif ya, nah, pokoknya keseruan dalam ini, masuk jurusan Visual Communication Design. Prospek kerjanya juga banyak, graphic designer, art director, web designer, dan seterusnya ya. Ini graphic designer salah satunya, dan ini juga salah satu jurusan yang cepat penuh di UMN. Tapi sesuaikan aja ya, sesuaikan jurusan yang kalian sukai di UMN. Minatannya ada dua, visual brand design dan interaction design. Itu ya teman-teman, itu adalah jurusan yang ada di UMN. Ya mudah-mudahan sampai sini teman-teman udah mulai kebuka pikirannya ya, mau kerja di mana, mau jurusan apa. Yang penting jurusan dulu deh, karena kalian bisa tahu mau kerja di mana. Berikutnya kita bahas fasilitas apa aja yang ada di UMN ya. Di UMN itu lengkap banget teman-teman ya. Lingkungan aja kita perhatiin. Jadi konsepnya green campus. Kemudian apalagi kalian kalau kuliah di UMN pasti kita perhatiin teman-teman ya. Tenang aja, jangan pikir nggak diperhatiin sama kampus misalkan, tenang aja. Dan di kelas kita juga maksimal 40 ya, kursinya 35 sampai 40 sehingga suasana kelas kondusif. Semua tempat di UMN adalah learning space. Teman-teman mohon izin, saya akan percepat di bagian fasilitas ini. Kalian boleh simak lihat gambarnya nanti, karena saya akan menyisihkan waktu agak lama untuk pembahasan beasiswa ya teman-teman ya, biar jelas nih tentang beasiswa UMN. Kita lihat fasilitasnya. Jadi kalian boleh belajar di mana aja ya, di UMN itu boleh ya, di kantin, di lorong, di lobi, di taman itu boleh. Kemudian di suasana kantin perpustakaannya. Berikutnya ini suasana kantin kapasitas 2.000 orang. Kemudian kalian akan dapat UMN account ya, wifi 24 jam. Kemudian ada Kompas Corner bersama dengan universitas di luar negeri dan perusahaan di luar negeri. Kemudian medical center ya, ada lecture hall kapasitas 200 orang, lecture theater kapasitas 500 orang dalam SPI. Kemudian ada juga sports center sama bulu tangkis, futsal, basket, ada khusus 2 ya, baru lapangannya. Volley juga bisa di sini. Kemudian lab komputernya lengkap dari Cisco, HP, Huawei, Oracle ya, game design lab, mobile lab, Linux. Nah, ini DKV dan informatika ya, kerjasama dalam pembuatan game. Ini lagi di tes. Kemudian game development, e-learning lab, kalian akan dapat sertifikasi internasional juga selain jurusan S1 gitu ya, SE, ekonomi atau SAK, lagi sertifikat lainnya. Kemudian collaborative lab,
green screen studio terbesar se-Indonesia tingkat universitas ada di UMN. Ya. Film, syuting, backgroundnya diganti, ada sound lab, biar hasil suaranya bagus, direkam ulang. Jika ada animasinya diedit di render farm, ya, minimal RAM-nya 32 GB sampai 64 biar nggak nge-lag nih teman-teman. Kemudian hasil filmnya di cinema screening. Berikutnya ada 3D printing lab, studio arsitektur, kemudian newsroom, ada Skystar Ventures yang cari manajemen bisnis terbaik, ya. Pertama mendapatkan akreditasi A dari Ban PT itu ada di UMN. Kemudian studio foto, radio station, studio TV, standar TV komersial, ya. Kemudian lab perhotelan lengkap banget dari lobby, kamar hotel, toilet. Nah, dan yang terakhir ada lab Macintosh. Ini 700 unit lebih ada di UMN dan terus kita kembangkan. Nah itu ya teman-teman fasilitas-fasilitas yang ada di UMN dan itu semua sudah termasuk biaya semester teman-teman. Jadi kalian untuk pembayarannya juga akan lebih simple kalau di UMN. Jadi saya jelaskan. Oke teman-teman, berarti kesimpulannya seperti ini ya. Akan buat kesimpulan. Oh iya, ada juga UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada basket, pokoknya alam, futsal, olahraga, kesenian, sains, itu lengkap. Organisasi dan UKM itu ada 30-50-an. Jadi kalian memang wajib ikut UKM dulu. Nih, kampus UMN-nya seperti ini, kemudian lab-nya lengkap, akreditasi A, kita perusahaannya juga besar, sehingga menyalurkan kalian kerja juga lebih mudah ya. 90%-nya sudah bekerja dan berwirausaha sebelum di wisuda. Kemudian konten-konten kreatornya juga banyak ya. Ada Ciao, Vita Agatha, Kevin Anggara, Devina Aurel. Ini yang paling kiri Muhammad Aulia nih ya. Kalau nama YouTubernya Aulion gitu. Terus juga ada penyanyi Indonesian Idol kayak misalnya Tiara Andini itu kuliah di UMN teman-teman. Nah ini waktu kunjungan di perpustakaannya UMN nih teman-teman ya. Itu seru deh pokoknya kuliah di UMN. Festival Film Indonesia juara 1, arsiteknya juara 1 dunia nih teman-teman yang ada di Rusia. Kemudian prestasi lainnya juara 1 Huawei ICT Competition tingkat nasional. Oke, gitu ya teman-teman pengenalan kampus UMN. Nah, kelihatannya waktunya sekitar 10 sampai 12 menit lagi nih teman-teman. Saya akan bahas tentang jalur masuk ya. Karena ini cukup penting buat teman-teman ketahui ya. Jadi kalau mau kuliah di UMN yang tadi dapat fasilitas dan kelebihan yang tadi Kaisa jelaskan, saya sarankan teman-teman kalau masuk UMN dapat beasiswa semua. Minimal dapat 30% deh. Maksimalnya bisa dapat 100% sampai dengan semesternya juga. Gimana caranya? Yuk kita simak ya penjelasan dari Kaisan. Pertama kita lihat dulu biayanya. Biaya pendidikan di UMN ada 2. Uang pangkal dan semester. Uang pangkal ditambah semester 1 kalian udah bisa kuliah di UMN. Uang pangkal hanya dibayarkan 1 kali saat masuk ya. Biaya semester dibayarkan tiap semester. Nah, saya jelaskan biaya semester ini sudah termasuk semuanya. Biaya praktikum, biaya lab, pinjam alat, pinjam ruangan, wifi, perpustakaan, kemudian jasa alma mater. Nah, jangan terkecoh dengan biaya semesternya murah nih, tapi ternyata di tengah-tengah banyak biaya tambahan. Kalau UMN sudah termasuk all in ya, teman-teman. Kemudian uang pangkal ya, mulai 19 jutaan sampai 40 jutaan tergantung jurusan. Nah, teman-teman, misalkan untuk kuliah di UMN nih, saya ambil contoh strategi communication, itu nama kekiniannya, dulunya dari ilmu komunikasi. 32 juta masuknya semesternya 17 juta. Ya, totalnya 49.250 baru kalian bisa kuliah di UMN. Namun bukan itu yang pengen Kaisan sampaikan. Jadi minimal kalian dapat potongan. Bahkan kalian bisa nggak usah bayar sama sekali nih biaya ini. Caranya ada 2 ya. Jalur masuk di UMN tanpa tes dan dengan tes. Yang tanpa tes ada 7 poin. Saya jelaskan. Nomor 1, UMN sangat mengapresiasi buat teman-teman yang ranking ya. Ini untuk kelas 12 ya. Untuk kelas 11, kelas 10 bisa menyesuaikan penjelasan Kaisan jika kalian nanti kelas 12 ya.
Untuk kelas 12, teman-teman, kita apresiasi nih yang nilainya ranking 5 besar di kelas 11 semester 2 kemarin. Kita kasih beasiswa 30-100%. Rinciannya seperti ini. Buat kalian yang ranking 3-5 di kelas dapat 30%. Kita ambil contoh strategi communication aja ya, tadi 32 juta. Berarti kalian dapat 9 jutaan. Peringkat 1 dan 2 di kelas itu dapat 50%. Bisa dapat 16 jutaan. Lumayan ya teman-teman memotong uang masuk kalian. Namun ada juga namanya peringkat jurusan. Nah ini digabung IPA dengan IPA, IPS dengan IPS, dan seterusnya. Peringkat 1 dan 2 di jurusan bisa dapat 100% potongan uang masuk. Ya. Jadi nggak usah bayar tuh, 32 juta. Kira-kira seperti itu. 3-5, 75%, 6-10, 60%. Selamat ya buat kalian yang kelas 11 semester 2-nya dapat peringkat 5 besar ini. Ya, nanti kalian bisa lampirkan surat keterangan dari sekolah bahwa kalian benar ranking paralel sekian gitu. Ya, kelas sekian. Langsung dapat beasiswa tanpa tes di UMN. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, juara lomba atau beasiswa prestasi namanya. Bidang olahraga, kesenian, sains, itu boleh. Minimal juara 3, tingkat kota atau kabupaten. Boleh perorangan maupun tim. Ini harusnya selama SMA, namun lagi pandemi gini kita perbolehkan jika SMP. Nah, silakan diajukan aja. Misalkan juara 3-nya dapat 30%, juara 1-nya 50%. Kemudian juara 1 provinsi bisa 75%, juara 1 nasional bisa sampai 100%. Ya. Selamat ya buat kalian yang pernah juara lomba itu ya. 2 poin beasiswa tanpa tes. Yang ketiga, orang tua bekerja di grup Kompas Gramedia. Ya tadi banyak ya. Sekitar sini ada Gramedia, ada Amaris Hotel. Siapa tahu ada yang kerja di sana, di UMN juga barangkali ada, bisa dapat 50%. Nah, kemudian UMN sangat menghargai ya jasa-jasa para guru, karena guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kita bisa kasih langsung 50% jika orang tua guru atau kepala sekolah, 30% untuk staf sekolah teman-teman. Yang keempat, yang kelima, jika kalian OSIS saat SMA, nah, bisa 30-100%. Kita lihat dari nilainya nih. Ya, sebagai contoh aja, ketua OSIS deh di SMA 3 selamat langsung dapat 100%. Wakil ketuanya bisa 80%. Nah, gitu ya. Dan yang lainnya menyesuaikan dengan jabatan yang kalian ambil. Posisinya, ya. Yang keenam, jika ada kakak kandung. Ngomong-ngomong tiap tahunnya banyak terus nih yang masuk dari Seman 3 Kabupaten Tangerang. Jadi siapa tahu ada kakak kandungnya langsung dapat 30%. Ya. Dan sekarang juga udah banyak yang daftar, yang belum daftar jangan mau ketinggalan ya teman-teman. Raih dulu beasiswanya karena benefitnya banyak. Nanti saya jelaskan ya, benefitnya apa aja sih kalau daftar di UMN gitu. Belum masuk ya, daftar aja udah banyak benefit, dimasuk pasti. Itu yang keenam. Nah, ini ada yang ketujuh, yaitu jalur rapor. Kita kenal jalur akademis ya, atau jalur rapor, atau PMDK mungkin ya. Nah, misalkan teman-teman dari 6 poin tersebut belum dapat, belum punya ranking, belum juara lomba, anak guru, Kompas Gramedia, OSIS, dan kakak kandung, misalnya belum punya, kalian bisa masuk UMN dengan cara jalur rapor atau ini. Jadi nilai mata pelajaran tertentu itu harus di atas sama dengan KKM sekolah. Itu langsung masuk UMN. Dapat grade A, grade yang terbaik. Namun, nah ini nih yang harus diperhatikan, namun jalur rapor ini belum dapat beasiswa sama sekali teman-teman. Jadi saya tidak sarankan deh kalau kalian ambil jalur rapor ya. Terus gimana dong caranya biar dapat beasiswa? Kemudian yang 6 poin tersebut, yang tadi ya, pengen dapat lebih di UMN, gimana caranya? Kalian tuh boleh ambil 2 jalur tanpa tes. Yang pertama, yang kedua adalah dengan tes. Ya. Jadi nomor 8 ini adalah tes beasiswa. Saya katakan ini jalur terbaik, jalur termudah, dan jalur yang paling Kak Iksan sarankan untuk masuk UMN. Karena dengan ikut tes ya cuma 2 jam aja kalian bisa dapat beasiswa 30% minimal sampai dengan 100%. Ditambah semester 1 bahkan sampai 8 semester teman-teman. Jadi saya katakan gampang kenapa? Karena beasiswa ini yang kalian dapatkan berdasarkan nilai saat tes.
Semakin besar nilainya, semakin besar juga beasiswa yang kalian dapat. Misalkan nih, kalian dari 100 soal tes UMN, materinya matematika, bahasa Inggris, logika, itu kelas 10-11. Jika benernya 50 bisa dapat 60%, bener 70 bisa 90%, benernya 80 bisa 100%, ya. Benernya 81 sampai 86 bisa 100% plus semester 1. Di atas itu, di atas 86 bisa sampai 8 semester. Untuk Fakultas Teknik Informatika, Bisnis, dan Ilmu Komunikasi. Nah, itu ya. Jadi kalian boleh daftar 2 tes ya, 2 jalur, jadi tanpa tes dan dengan tes, dan nanti kalian boleh ambil hasilnya yang terbaik. Kalian akan dapat 2 surat. Nah, lanjutin, saya jelasin tes beasiswa. Tesnya itu hari Minggu ini. Kita adakan spesial untuk Semantiga Kabupaten Tangerang. Ini kesempatan emas. Kenapa? Karena kalau kalian ikut tesnya tanggal ini adalah tes beasiswa khusus yang EduFair sekolahnya di minggu ini. Kita bisa berikan beasiswa terbaik. Nilainya bagus, ya misalkan normalnya nilai 60 dapat 70 kan, kita bisa lebihin jadi 80%. Pokoknya yang terbaik. Tesnya itu hari Minggu jam 10 ya. Jam 9 itu persiapan. Biayanya 100.000. Jika kalian daftar sekarang, saya kasih potongan ya. Karena normalnya itu 200.000. Daftarnya hari ini paling lambat jam 3 sore ya. Daftar, bayarnya boleh menyusul ya, boleh nanti malam, mau besok juga nggak apa. Yang penting daftarnya dulu paling lambat jam 3 sore untuk kelas 12. Bayar 1 kali ya. Daftar 1 kali kalian dapat 2 jalur. Tanpa tes dan dengan tes. Benefit apa yang kalian dapatkan jika ikut tes beasiswa UMN? Pertama, potongan formulir. Yang kedua, kalian ikut tes ya. Kemudian, misalkan 2 minggu lagi akan keluar hasilnya, dapat beasiswa. Kalian bisa dapat kursi di UMN, dapat beasiswa di UMN. Yang ketiga, kalian bisa cicil selama setahun di UMN ya. Jadi sisanya dicicil. Kemudian berikutnya, yang keempat gitu ya, benefitnya. Kalian Januari misalkan mau coba PTN, SBM atau SNPTN, silakan. Ya, sementara kalian udah punya beasiswa di UMN, silakan. Kemudian di bulan Juli misalkan kalian keterima nih di SBMPTN. Uang yang sudah masuk UMN misalkan udah banyak ya, mau 15 juta misalkan, mau 10 juta, kita kembalikan semuanya, hanya potong 1 juta. Jadi kalian itu selama kelas 12 tenang, udah dapat beasiswa, kelas 12-nya bisa fokus, PTN-nya bisa fokus gitu. Keterima, alhamdulillah, saya doakan semuanya kelas 12 yang mau kejar SBMPTN, semuanya bisa keterima ya, amin ya. Kalau yang nggak keterima nggak usah kecil hati ya, karena udah punya beasiswa di UMN gitu. Kalau keterima kita balikin, dia keterima udah punya beasiswa dan kampusnya juga nggak kalah bagus dong ya dengan negeri. Hanya beda apa? Beda biayanya aja. Kalian cari caranya dengan cara ikut beasiswa UMN gitu ya teman-teman. Untuk 50.000 ini daftarnya di sini bit.ly/sbumn22 dan juga mohon diisi link absensinya. Nah teman-teman, seperti itu ya yang bisa Kaisan